Nah, teman-teman, ini video yang aku buatkan untuk kalian yang bisa mengakses ini secara publik dan mungkin bisa kalian share ke teman-teman yang trading di saham IHSG, di saham Bursa Indonesia. Oke. Nah, yang mau tak bahas hari ini adalah IHSG yang terus-menerusan asingnya outflow. Ya. Nah, kenapa kok aku mau bahas ini? Gini, aku di titik dimana aku entry itu sebuah saham yang tidak berhubungan dengan IHSG secara keseluruhan, tetapi belakangan ini IHSG-nya itu malah nyeret semua emiten kayak gitu. Ya, saya mau kasih contoh gini, misal PNLF. Kenapa aku contohin PNLF? Karena PNLF itu dengan breakout yang volumenya segini besar itu terjadi, malah breakoutnya tuh false kayak gitu. Padahal setupnya sudah sangat menarik, inflownya sudah sangat bagus, dan ternyata false. Ya, terus satu lagi, biasanya dalam kondisi market yang seperti ini, selalu saya akan menemukan kayak satu stok yang performnya cukup baik. Mungkin kita sudah ketemu Bakri ya, kalau kalian yang sudah menikmati perjalanannya Bakri. Cuman dengan kondisi IHSG yang merah ini, ternyata tiba-tiba emitennya Pak Bakri pun juga turun semua kayak gitu. Contoh BRMS ya. BRMS kalau kita lihat foreignnya angkanya beberapa ya, ada yang keluar cukup lumayan kayak gitu. Nah, dengan istilahnya dengan volume yang segini besar, biasanya ini sangat jarang terjadi. Dengan keadaan IHSG turun pun si emiten yang istilahnya dalam tanda kutip gorengan elit itu biasanya nggak pengaruh banyak. Tapi ternyata ini juga membuat asing keluar dari emiten tersebut. Nah, yang mau tak bahas lagi berikutnya, misalnya contoh kayak Pani. Ya, Pani pun juga kita bicara secara keseluruhan, ternyata tiba-tiba ada broker FS yang buang kayak gitu. Ini buangannya cukup gede menurut saya, dan tiba-tiba ada big player dari XL dan XJ nampung. Nah, volumenya pun juga masif, juga besar. Ya, terus kita lanjut ke brand. Ya, brand pun juga meskipun volume buangannya kecil, tapi MM-nya Pak PP ini tidak tidak punya metode untuk defensif di sahamnya seperti itu. Ya, terus kita bicara lagi, misalnya emiten-emiten yang barusan laporan keuangannya bagus atau so-so lah, contoh misalnya kayak ESA, sama ya, penurunannya juga lumayan berasa. Breakoutnya segini bagus ya, volumenya gede banget, bagus ini volumenya, dan ternyata tidak dibawa sideways gini. Saya pikir kepingin mau breakout lebih kencang, ternyata enggak. Apalagi ini masuk di dalam indeks LQ45 dan tetap enggak bertahan. Goto pun juga sama, akumulasinya cakep beberapa hari ini selama dia kenaikan ini, tapi apa yang terjadi? Ya tetap dia akan turun kayak gitu. Terus beberapa emiten yang LK-nya juga luar biasa seperti Java, ini masih mending, masih bertahan di garis resistnya seperti itu. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah kalau kondisi market dalam artian kita lihat tidak ada inflow sama sekali dan cenderung outflow, sebaiknya
bisa dihindari dulu kalau kita dalam metode trading, ya. Terus kita cek setiap harinya penurunannya itu disertai dengan saham yang turunnya itu lebih dari separuh enggak. Kalau sudah lebih dari separuh, biasanya yang lapis 3, lapis 2 itu juga termasuk kena gitu. Itu tandanya sudah nggak baik sebenarnya. Masih mending kalau IHSG itu turun, terus yang lapis 3 itu mengalami kenaikan. Itu masih mending. Tapi ini enggak. Ini hampir semua kena. Kayak gitu. Terus, apalagi misalnya kita bicara big banks, terutama yang aku agak concern itu tentang BBRI. Kenapa kok aku concern tentang BBRI? Gini, BBRI ini apa ya? Istilahnya gini, aku tidak terlalu suka saham yang dibicarakan sama khalayak umum. Kayak gitu. Sudah, kalau sudah terlalu dibicarakan sama khalayak umum, yang saya takutkan itu nanti nasibnya bisa kayak Unilever. Kayak gitu. Nah, aku tidak menakut-nakuti ya. Ini terserah kalian, uh, strategi kalian di BBRI gimana. Cuman concern saya, outflow-nya udah terus-terusan. Dan menurut saya outflow di BBRI ini sudah nggak masuk akal. Nggak masuk akal untuk trading gitu. Untuk kita invest juga nggak masuk akal. Seperti itu. Ya, video ini singkat saja tentang IHSG. Semoga video ini banyak membantu kalian untuk kira-kira visi ke depan kalian. Seandainya IHSG dibawa turun, kalian siap amunisi di bagian mana? Di emiten apa? Coba cek strategi masing-masing ya. Thank you.